Oke, selamat malam, ketemu lagi. Nah, kali ini kita bahas lanjutan dari video kemarin ya, soal rekomendasi printer yang buat office, yang dia bisa print, scan, dan juga fotokopi, dan juga ada wifi-nya. Nah, kalau kemarin di part pertama atau bagian pertama, kita itu kasih tahu atau kebutuhannya itu dengan budget 2-4 juta. Kalau di video sebelumnya saya udah jelasin yang harganya budgetnya 2 jutaan ya. Itu pilihannya apa aja, teman-teman bisa nonton di video yang sebelum ini. Nah, sekarang ini bagian kedua, karena budgetnya sampai dengan 4 jutaan, jadi saya punya alternatif lagi ya, printer yang dengan budget 4 jutaan untuk kebutuhan di office. Yang pasti tetap sama pakai ink tank, tapi ini fiturnya, spesifikasinya ini jauh lebih lengkap ya. Coba kita akan lihat tipe printernya seperti apa. Nah, di sini sekarang saya akan jawab dengan si HP 750 Smart Tank ya. HP Smart Tank 750. Nah, HP Smart Tank 750 ini printer print scan copy. Teman-teman bisa lihat nanti di sini gambarnya ya, produknya seperti ini. Dia udah lengkap sekali. Jadi fiturnya itu dia print scan copy, terus di sini ada ADF-nya. Dia bisa scan dan juga fotokopi untuk dokumen F4 dan juga legal. Ink tank udah pasti karena di sini udah kelihatan tangki tintanya ya. Terus udah gitu dia punya paper tray, ini bentuknya seperti ini, kaset. Ini kapasitasnya besar 250 lembar. Dan juga dia punya kecepatan cetak ini jauh lebih cepat daripada si HP Ink Tank atau HP Smart Tank. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini kalau saya cek atau saya kasih informasi, ini fiturnya udah lengkap sekali dan dia sudah bisa copy ID ya, copy ID. Jadi kita bisa fotokopi KTP itu bolak-balik di dalam di dalam satu lembar yang sama. Jadi kita nggak usah boros buang kertas. Jadi dia sudah ada fitur copy ID, dan juga satu lagi yang penting itu tadi dia punya konektivitas nih. Kalau di kantoran pakai ya udah pasti USB 2.0 ada, terus dia juga ada koneksi WiFi dan juga sudah ada LAN atau network. Ini yang dibutuhkan kalau kita pakai printer ini untuk di office, di kantor. Jadi kalau misalnya mau lebih stabil pakai koneksi LAN sudah tersedia. Jadi memang printer ini ditujukan buat sharing, buat banyak pemakai dan juga hemat karena kita hanya cukup butuh satu printer aja. Oke. Nah, ini harganya, budgetnya itu sekitar 4 jutaan. Seperti yang tadi saya bilang, karena kalau kita punya budgetnya itu di 4 jutaan untuk printer yang office. Nah, salah satu pilihan yang teman-teman boleh rekomendasikan adalah si HP Smart Tank 750 ini ya. Terus kita juga lihat ini, coba kita lihat sebentar, ini dari bentuk produknya ya. Di sini ADF-nya ya, di sini ada panel display. Jadi di sini teman-teman kalau lihat di sini banyak tombol-tombolnya dari HP. Ini menu-menunya, dia ada satu istilah atau satu teknologi yang namanya ambient light. Jadi kalau misalnya ada error atau ada petunjuk yang kita harus lakukan, misalnya si printer mau kita nyalakan WiFi. Nah, nanti di tombol-tombol ini semua ada ambient light-nya. Dia bisa menyala. Di sini dia akan kedap-kedip. Jadi misalnya dia minta waktu kita mau koneksi lewat WiFi, si printernya minta kita menyalakan WiFi, maka tombol WiFi ini, logo WiFi ini dia akan menyala kedap-kedip. Jadi kita tahu, oh kita disuruh pencet ini. Ya, begitu juga ini juga untuk paper feeder yang tanda panah ke bawah. Jika kita sudah masukin kertas terus atau kita belum masukin kertas tapi printer ingin mencoba ngeprint alignment atau dia mau ngeprint sesuatu, misalnya password daripada si WiFi-nya, nah dia akan menyala nih tanda panahnya. Jadi di setiap tombol ini semua ada lampunya, ambient light. Jadi di sini dia memberikan informasi atau petunjuk supaya apa yang si printer ingin kita lakukan, dia kasih petunjuk, kita tinggal ikutin aja, kita harus pencet apa ya. Jadi ini lebih interaktif. Setelah itu yang lainnya, nah ini dia ya, tadi yang saya bilang ini tetap adalah printer ink tank. Jadi tangki tintanya dia di dalam. Di sebelah kanan ini ada tangki tinta untuk 3 warna, cyan, magenta, yellow, dan yang blacknya itu di sebelah kiri sini. Oke. Dan juga ini paper tray-nya. Nah,
Selain daripada si HP SmartTank 750 ini, tentunya juga ada merek-merek lain, yaitu ini saya udah buat video sebelumnya, nanti teman-teman bisa cek ya perbandingannya itu antara si Brother T820DW dan Epson L6190 atau L6290 yang baru tipe L6290 ya. Ini yang setara dengan si HP SmartTank 750. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau bandingin ya bandinginnya sama merek Brother tipe T820 dan juga Epson L6290. Nah sekarang kita kembali lagi ke budgetnya berapa. Kalau tadi kita lihat ya si HP SmartTank ini harganya di sekitar 4 jutaan. Kita coba cek di sini. Kita coba lihat si Epson L6290. Epson L6290 ini harganya sekitar 5,5 ini 5,5 juta. Ya ada juga yang 5 juta. Bukan. Ini L6270. L6290 ya 5,5 juta, 5,5 jutaan kurang lebih harganya sekitar 5,5 juta. Terus kita cek si Brother T820DW. Brother T820DW itu harganya sekitar 4,2 juta ya, teman-teman bisa cek di sini beberapa harganya dijual di 4,2 juta. Nah untuk si HP SmartTank kita coba lihat di Tokopedia ya, HP SmartTank 750. Nah HP SmartTank 750 ini harganya 4 jutaan ya, 4,1, 4,2. Jadi secara harga yang mendekati 4 jutaan itu lebih ke si HP SmartTank 750 kalau memang sesuai dengan budgetnya 4 jutaan. Tapi pilihan kembali lagi ke masing-masing karena budget juga teman-teman yang tentukan. Jadi pilihannya sudah saya informasikan, ada si HP SmartTank 750, ada Brother T820DW dan juga si Epson L6290. Oke, semoga informasinya itu bermanfaat. Dan juga kalau misalnya teman-teman tadi cari yang paling lengkap ya, dengan budget 4 jutaan teman-teman udah bisa dapat ini printer. Ya, fiturnya lengkap banget, print, scan, copy, wireless, ADF, duplex, dia bisa ngeprint bolak-balik, duplex ya, mungkin tadi saya belum sebutin dia bisa ngeprint bolak-balik duplex. Konektivitasnya lengkap, USB, WiFi, dan juga LAN atau RJ45. Garansi udah pasti 2 tahun 30.000 ya. Karena ini printer inktank, tinta irit, print speed juga lebih cepat. Ini udah lengkap banget. ADF juga sudah lengkap, jadi ini udah paling lengkap fiturnya. Jadi setahu saya sampai dengan saat ini belum ada yang lebih lengkap dari fitur-fitur seperti ini. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-sharing, silakan supaya kita bisa sama-sama belajar. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.